Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tetap semangat ya. Siapa yang masih ingat dengan kalimat utama dan kalimat penjelas? Benar sekali. Pada pembelajaran di kelas 4, kalian telah belajar tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, pada kelas 5 kali ini, kalian juga akan bertemu kembali dengan kalimat utama dan juga kalimat penjelas, ditambah dengan ide pokok. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian menyimak video penjelasan berikut ini. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau dapat juga disebut kalimat pengembang. Kalimat utama juga biasanya bisa kita temukan pada awal paragraf, di akhir, atau pada awal dan juga akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Beberapa jenis hewan memiliki sistem gerak, antara lain ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ikan bergerak dengan sirip. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Dari contoh sebuah paragraf berikut, dapat kita lihat atau dapat kita tentukan kalimat utama. Untuk kalimat utama, biasanya bersifat umum. Maka, dari contoh tersebut, dapat kita temukan bahwa kalimat utama yaitu hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Baik, dari contoh berikut, apakah kalian sudah mengerti? Jika sudah mengerti, maka kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok pada kalimat utama. Nah, kalimat penjelas biasanya bersifat khusus dan ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Kalimat penjelas biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Pada paragraf ini, sama seperti pada kalimat utama, maka akan kita cari kalimat penjelas, di mana pada kalimat penjelas sebelumnya, kalimat penjelas ini bersifat khusus dan biasanya terdiri dari data, fakta, opini, ataupun yang lainnya. Jika pada kalimat utama hanya satu kalimat, nah, pada kalimat penjelas biasanya lebih dari satu kalimat. Nah, untuk itu, apakah kalian sudah tahu di mana kalimat penjelasnya? Benar sekali, kalimat penjelasnya yaitu beberapa jenis hewan memiliki sistem gerak, antara lain ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ikan bergerak dengan sirip. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Pada kalimat penjelas tersebut berisi mengenai data dan juga fakta. Baik, sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai kalimat penjelas? Jika sudah paham, kita akan beralih kepada ide pokok. Ide pokok. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok adalah pokok masalah yang mendasari sebuah paragraf. Untuk menemukan ide pokok, tentunya dengan menentukan atau mencari kalimat utama.
Jika pada kalimat utama, biasanya akan kita temukan sebuah kalimat utama berupa satu kalimat utuh. Untuk ide pokok, ini merupakan inti dari kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Beberapa jenis hewan memiliki sistem gerak, antara lain ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ikan bergerak dengan sirip. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Dari contoh paragraf tersebut, dapat kita temukan bahwa kalimat utamanya terletak pada awal paragraf yang berbunyi, hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Nah, jika sudah kalian temukan kalimat utamanya, maka dari kalimat utama dapat kita temukan ide pokok. Pada kalimat utama ini berisi mengenai alat gerak hewan. Maka ide pokok pada paragraf tersebut yaitu mengenai alat gerak hewan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, tadi Bu Nabila mengatakan kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, jika kamu menemukan kalimat utama yang terletak pada awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Sedangkan jika kamu menemukan kalimat utama terletak pada akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Dan jika kamu menemukan kalimat utama di bagian awal dan juga bagian akhir dari paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran. Baik, demikian penjelasan mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, dan juga ide pokok. Untuk tugasnya, silahkan kalian baca buku tematik 5A kalian dan buka halaman 8 sampai 9. Silahkan kalian baca tentang keindahan gerak ikan di dalam air. Setelah kalian baca, coba kalian tentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Lalu, tentukan juga ide pokok yang terdapat dalam bacaan tersebut dari setiap paragraf. Silahkan kalian tulis jawabannya saja di buku tulis tematik Bahasa Indonesia. Jika kalian memiliki pertanyaan mengenai penjelasan yang tadi Bu Nabila sampaikan, kalian boleh silahkan bertanya kepada orang tua kalian atau langsung bertanya kepada guru kalian masing-masing. Baik, Bu Nabila cukupkan penjelasan pada pertemuan kali ini. Bu Nabila mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan pada diri kalian. Pesan Bu Nabila yaitu selalu jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan juga membantu orang tua. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.